Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan topik menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kelompok kita, yaitu ada si Jabat Arina Hosiana dengan NIM 162, Yohana Evelyn Nadia dengan NIM 166, Frizky Arif Rahmat dengan NIM 181, Sheni Destari dengan NIM 182, Muhammad Rajabil dengan NIM 190, Nailul Faroh dengan NIM 193, dan Stanislaus Palihama dengan NIM 196. Isu kesehatan mental sebenarnya telah ada sejak lama. Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day sendiri telah diperingati sejak 10 Oktober 1992. Kini, seiring dengan semakin masifnya penggunaan media digital berbasis internet, isu ini jadi semakin akrab diperbincangkan. Apalagi berdasarkan penelitian American Psychological Association atau APA yang dikutip Haryadi pada tahun 2019 disebutkan bahwa 91% anak muda berusia 15-21 tahun merupakan kelompok dengan kondisi kesehatan mental terburuk dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Apa sih kesehatan mental itu? Menurut psikolog klinis Naftalia Kusumawardhani, kesehatan mental merupakan sebuah kondisi ketika individu merasakan ketenangan batin, tentram, dan nyaman sehingga memungkinkan individu tersebut menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitarnya. Mereka dapat menggunakan potensi diri secara maksimal untuk menjaga ketenangan batinnya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ciri lainnya dari orang yang bermental sehat adalah tidak terjebak di masa lalu, berani berubah, tidak takut gagal, tidak mudah menyerah, bisa belajar dari pengalaman, tidak iri dengan kesuksesan orang lain, mau berproses dan tidak mengharapkan hasil yang instan, cukup tidur, rajin berolahraga, dan tidak takut dengan kesendirian. Pada kondisi tertentu, mental yang seharusnya sehat dan kuat ini bisa mengalami gangguan yang disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera, mengalami kekerasan, pengaruh zat, racun, dan obat-obatan yang dapat merusak otak, mengalami diskriminasi dan stigma, kehilangan pekerjaan, stres berat yang dialami dalam waktu lama, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, dan sebagainya. Banyaknya perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan disertai dengan intensitas penggunaan internet yang tinggi dan tidak bijak bukan tidak mungkin bisa memperburuk gangguan mental yang sudah dimiliki seseorang. Gangguan tersebut umumnya berupa perasaan mengalami disorientasi antara dunia maya dan dunia nyata. Mereka yang mengalami hal ini tidak dapat membedakan batas antara dunia nyata dan dunia maya. Terobsesi pada penilaian orang lain dan selalu ingin menjadi pusat perhatian atau megalomania. Kemudian cemas berlebihan bila terpisah dari gadget atau nomofobia. Orang yang mengalami ini akan merasa khawatir, takut, atau panik ketika berpikir tidak memiliki ponsel atau tidak dapat menggunakan ponsel. Antisosial yang mengakibatkan sering mengabaikan dan melanggar hak orang lain, yang tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, dan manipulatif. Selanjutnya, merasa takut ketinggalan atau FOMO. FOMO yaitu fear of missing out, karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Penderitanya biasanya selalu mengecek gadget, lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Selain itu, remaja juga bisa mengalami hal seperti memiliki konsep yang buruk terhadap dirinya sendiri atau insecure loh. Selanjutnya, suka membandingkan diri dengan orang lain atau low self-esteem. Sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan rendah seseorang terhadap dirinya sendiri. Tidak percaya pada diri sendiri, selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain, dan masih banyak gangguan yang lainnya. Lantas, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental di era digital seperti sekarang? Salah satu kuncinya adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Saring apa yang kalian lihat, saring apa yang kalian dengar, terutama saring pikiran kalian. Ingat bahwa di media sosial itu lebih banyak khayalan dan tidak nyatanya, dan hanya sedikit kebenaran. Jadi, pilah-pilah dan batasi diri kalian melihat sosial media. Bijaklah dalam menggunakan media sosial dan sering-sering menyortir apa yang sudah kalian terima dari media sosial, agar yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kalian hanya yang baik dan positif. Memiliki self-esteem yang baik juga diperlukan agar kita tidak merasa rendah diri terhadap apa yang kita lihat di sosial media. Dalam hal ini, pandangan positif sangat dibutuhkan untuk diri kita sendiri, merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan perbanyak rasa syukur atas apa yang kita punya. Perbanyaklah kegiatan sehari-hari agar kita
tidak terus-terusan bermain sosmed, perbanyak relasi dengan orang-orang di dunia nyata, menghabiskan waktu bersama teman-teman, mencoba hal-hal baru yang lebih bermanfaat ketimbang bermain sosmed seharian. Intinya, kalian harus fokus dengan kehidupan kalian di dunia nyata, sehingga pikiran tidak tersalurkan ke hal-hal yang negatif di media sosial. Ingatlah bahwa hidup kalian adalah apa yang kalian jalani saat ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.